atau tidak itu lebih kepada tanggung jawab gurunya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita berusaha nih, walaupun nanti ujung-ujungnya mereka nggak paham juga, tapi kita sudah berusaha untuk menyampaikan ya dan memberikan hal tersebut dengan gampang, materi-materi yang kita punya begitu Bapak Ibu ya. Jadi ditekankan bahwa tujuan kita membuat sebuah infografis adalah informasi yang kita berikan kepada siswa itu bisa dipahami mereka karena menarik. Oke? Nah, ini yang tadi ini saya kelewatan. Ada 13. Selanjutnya, jenis infografis. Ya, ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama statis, dibuat dalam bentuk visual statis, jadi gambarnya tidak bergerak, contohnya majalah, poster, flyer, ya. Kemudian yang kedua animasi, dibuat dalam bentuk audio video. Contohnya video-video di YouTube itu banyak banget yang berisi tentang infografis ya. Yang akan kita buat adalah jenis infografis statis. Jadi kita akan membuat sebuah poster infografis ya yang tidak bisa bergerak, kemudian kita share ke siswa-siswa kita itu. Selanjutnya, ini contoh infografis, nih Bapak Ibu yang sudah saya buat, tapi masih dalam bentuk infografis yang bisa dikirimkan ke cerita Instagram ya, feed Instagram. Nah, ini nih, miskonsepsi guru belajar, pilih A atau B. Ya, ada foto kita, ada nama kita, ada judulnya yang lebih menarik ya. Jadi kalau guru belajar itu tuh Bapak Ibu pilihnya menunggu instruksi atau keinginan diri sendiri. Nah, itu kita bisa lihat ya. Hanya mau belajar dari pakar atau belajar dari siapa saja, itu bisa dipilih yang mana Bapak Ibu maunya. Jadi memberikan ini ya stimulus rangsangan kepada siswa untuk berpikir, kemudian kita juga bisa langsung mereka mau berinteraksi dengan kita berdasarkan dari gambar tersebut, jadi ada interaksinya lah yang lebih menarik begitu. Oke, nah elemen apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah infografis ya? Yang jelas itu adalah materi Bapak Ibu. Materinya berupa data atau informasi atau pengetahuan yang akan menjadi isi dari visualisasi informasi. Jadi begini, kalau Bapak Ibu ngajar bahasa Indonesia, tentu materinya adalah materi pelajaran bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mengajar agama atau PAI ya, atau penjas atau BK atau apa saja siswa guru kelas ya, misalnya SD atau guru PAUD ya, itu berarti materinya apa? Ya materinya itu adalah materi esensial yang karena kita membuat sebuah infografis itu cukup 1 lembar saja ya, sehingga materinya nggak mungkin bisa 1 buku Bapak Ibu masukkan, nggak usah 1 buku, 1 bab aja dimasukkan semua nggak bisa, tapi merupakan materi yang sangat intinya banget ya, materi yang kalau misalnya Bapak Ibu punya subbab, setelah subbabnya lagi gitu ya, karena subbab itu masih agak panjang, itu Bapak Ibu. Sudah saya minta kemarin Bapak Ibu untuk menyiapkan materi tersebut. Yang kedua adalah creator. Creatornya perangkat lunak nih Bapak Ibu. Perangkat lunak atau software yang akan mendukung pembuatan infografis. Kita menggunakan apa kali ini? Tentu saja sesuai dengan judul, kita akan menggunakan Canva. Ya, dan yang terakhir adalah elemen visual. Elemen visual berupa coding warna, grafis, teks, tipografi. Jangan sampai Bapak Ibu warnanya yang kita pilihkan membuat sakit mata, malah jadinya enggak ini ya, malah jadinya anak-anak nggak bisa baca kayak gitu ya. Jadi kita harus padu-padankan warna yang cantik. Misalnya seperti ini ya, saya punya tulisan berwarna hitam di bawah belakang latar yang putih, kontras ya. Jadi anak-anak bisa membaca dengan enak gitu. Jangan sampai ini tulisannya hitam, background-nya itu ungu, kelihatan nggak? Enggak. Ya Bapak Ibu, itu yang harus kita pikirkan ketika kita membuat sebuah menyusun elemen-elemen visual untuk infografisnya. Ya, kemudian teks juga, jangan sampai teksnya kekecilan, tulisannya ya tidak sampai ke mata anak-anak, tidak terbaca oleh mereka, begitu ya. Kita padu-padan warna dan teks itu sangat penting. Artinya apa? Artinya informasi yang kita sampaikan itu bisa masuk ke mereka, ya bisa terbaca oleh mereka. Itu elemen yang dibutuhkan, materi, creatornya, sama elemen visual. Oke, selanjutnya
how to, bagaimana. Jadi bagaimana membuat sebuah infografis, Bapak Ibu ya. Membuat sebuah infografis kalau ahli desain ini ada cara susah yang menurut mereka mungkin gampang ya, tapi kalau bagi saya aduh males banget. Yaitu dengan menggunakan software-software desain grafis ya. Ada yang namanya Adobe Illustrator, ada yang paham di sini. Kalau paham itu tuh saya ini deh berguru ya. Ada yang punya Adobe Photoshop ya, kemudian Adobe Flash, Adobe Premiere, Corel Draw ya, Photo Paint ya, Quark Express, Microsoft Excel. Aduh ini apa ya namanya ya? Nama-namanya aja udah sulit untuk dibaca, apalagi belajarnya. Saya angkat tangan deh kalau saya disuruh buat Photoshop, buat flyer dengan Photoshop. Ya udah kamu aja. Nggak bisa saya Bapak Ibu ya. Jadi bagi saya ini adalah cara-cara yang susah. Memang untuk yang ahli-ahli dan memang orang-orang yang punya kerjaannya di situ ya, yang memang dianya mungkin adalah insinyur apa ya gitu ya, memang desainer gitu kan, yang memang mereka adalah belajarnya di inilah materi-materi yang mereka pelajari selama kuliah gitu. Tapi kita kan bukan, kita adalah guru Bapak Ibu ya. Jadi kita adalah pendidik yang tidak punya materi ini di bangku sekolah. Kalau kita mau membuat infografis dengan menggunakan cara ini, ya sebagian mungkin ada yang bisa, tapi sebagian besar malah ada yang nggak bisa. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan cara yang lebih mudah. Kalau ada cara mudah, kenapa harus cara sulit? Ya kan, Bapak Ibu ya? Jadi, cara mudahnya adalah dengan memanfaatkan layanan-layanan online yang khusus dibuat untuk memproduksi infografis nih. Ya, jadi Bapak Ibu bisa buka nih semua website ini, ada yang namanya Pick2Chart, ada Easily, ada Visme, ada Canva, ada Infogram, ada Vintage, ada iChart, Saltsilk, Public Tableau, kemudian Creately.com. Ini adalah layanan-layanan online, jadi kita nggak perlu install aplikasi. Di laptop ya, kalau di handphone biasanya harus install juga. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih, tapi yang paling, kalau saya sih yang paling melekat di hati lah sudah pokoknya adalah canva.com ya, Canva. Yang kita gunakan sekarang, yang saya gunakan untuk membuat slide presentasi sekarang ini, yaitu canva.com. Ya Bapak Ibu, kita cek bersama-sama bagaimana membuat sebuah infografis ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat-lihat kelas dari teman-teman yang lain ya. Kita kan ini kelas ke-10 ya, tim Pamungkas ini. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 sampai 9 angkatan yang sudah membuat infografis. Oke, kita cek di sini seperti apa infografis yang sudah dibuat. Nih, tim keren angkatan 1. Ini angkatan pertama nih Bapak Ibu membuat infografisnya seperti apa. Tapi yang jelas angkatan 1 ini kan angkatan pemula. Semakin kesini Bapak Ibu membuat infografisnya semakin keren-keren. Ya, itu sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ingatkan sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kita akan melihat dulu contohnya. Contoh infografis dari tim saya buka di ini aja. Saya buka di tim tangguh deh, ya timnya Bunda Lilis. Kita lihat di sini banyak banget ya sudah. Ini adalah karya-karyanya rekan-rekan Bapak Ibu dari angkatan 1. Sekarang kita akan melihat ke tim 9 nih, tim 9 melihat infografis yang sudah dibuat oleh peserta diklat pemanfaatan Canva for Education di angkatan 9. Nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa saja sih isinya dalam sebuah infografis begitu ya. Ini tim tangguh. Nih ya, sudah membuat Wibon, cantik-cantik banget. Sudah pintar membuat video pembelajaran. Nih, Ibu Endang Sumartini dari Jakarta. Ini SMP Negeri 21 Bekasi. Udah membuat Wibon, ini video pembelajaran.
Mengikuti PAT dari rumah SD 6, Nanga. Aduh, keren banget nih Bapak Ibu. Nah, ini dia infografis. Infografisnya seperti ini. Saya akan klik buat salinan, jadi bisa melihat bersama-sama apa saja isi yang akan dituliskan di sebuah infografis. Yang jelas, Bapak Ibu, ya, membuat sebuah infografis kita harus punya materi dulu. Materinya Bapak Ibu tentang apa? Bapak Ibu mau membuat tentang apa? Ya, kalau saya misalnya saya akan membuat tentang hukum Newton. Oke, silahkan membuat tentang hukum Newton dalam sebuah lembar seperti ini. Ini lembarnya. Nih, ya. Ini Ibu Arlini SPD SDS Islam Uswatun Hasanah. Ya, dia pemetaan kekuatan guru BK sepertinya ini. Pentingnya pemetaan kekuatan. Ya, ini sekolah, visi sekolah. Kemudian bagaimana? Kenapa pentingnya pemetaan kekuatan? Disebutkannya di sini. 1, 2, 3, 4. Ya. Nih, ada yang ditulisnya lagi, peserta didik yang memiliki potensi, aset yang dimiliki. Bapak Ibu, kalau kita boleh, kalau saya boleh saran, ya, seperti ini, untuk tulisan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat bersama, ini ada gambar, ini ada tulisan. Ya, antara gambar sama tulisan atau tempat-tempat kosong ini masih banyak sisa. Jadi Bapak Ibu manfaatkan saja, nanti kalau Bapak Ibu sudah memulai, manfaatkan saja tempat-tempat kosong ini. Jangan sampai tulisannya terlihat lebih kecil, sayang, nggak kelihatan anak-anak. Ya, Bapak Ibu bisa membuat tulisannya jadi lebih besar. Nah, seperti ini kan enak bacanya daripada yang sebelahnya ya. Beda banget kan jadinya kan ya, antara yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Kalau tulisannya lebih gede, ya, itu pasti lebih enak bacanya daripada ini. Ini tulisannya besar sekali, salah, kecil sekali. Jadi tolong nanti dilihat ya, antara ini kan masih banyak tempat luangnya, kecuali seperti ini. Ini tempatnya sangat kecil sekali kalau mau dituliskan. Tapi di sini ini kayak ini nih, kita bisa pindahkan dengan menyiasatinya. Ini kalau dibesarin kan jadi seperti ini. Kita bisa menyiasati dengan dilebarin tempatnya. Kalau kita lebarin tempatnya, maka tulisannya jadi besar dan enak untuk melihat. Ya, masih enak untuk dilihat daripada yang sebelahnya. Tuh. Ya, Bapak Ibu, jadi tolong dipikirkan nanti ketika Bapak Ibu memulai mengerjakan infografis. Oke, ini punyanya Ibu Arlini. Untuk ini ya, untuk apa namanya, BK, guru BK. Sekarang kita cek sama-sama lagi yang lain. Saya akan hapus ini keluar. Kita lihat contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi untuk ini, infografis. Ini angkatan 9. Nah, ini dulu. Infografis bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini berarti ngajar apa nih Bapak Ibu? Ngajar bahasa Indonesia ya? Bangun ruang sisi lengkung. Matematika dong, Mbak. Oh iya, masih fokus Ibu ternyata ya. Padahal saya sengaja salah. Ternyata cuma Ibu yang fokus, yang lainnya merasa betul. Lagi makan Ibu. ya. Oh, enak banget Bapak udah makan, saya aja belum makan, Pak. Bapak makan apa? Makan asinan Bogor kah? Baru sarapan Ibu. Sarapan. Jam 2 sarapan ya. Nah, ini Bapak Ibu, guru matematika Ibu Yun tadi yang membuat ya, bangun ruang sisi lengkung. Ini yang nanti akan Bapak Ibu kita bersama-sama membuat. Ini akan lebih cantik ya, kalau gambar-gambarnya menyatu. Ini Bu Yunnya nih, guru matematika SMPN 7 Kota Jambi. Waduh, daerah saya ya.
Ini cantik ya Bapak Ibu sudah ya, tapi saya lebih suka kalau misalnya ini oh bentuknya memang seperti ini mungkin ya logonya. Kalau misalnya Bapak Ibu saya kasih tahu ketika Bapak Ibu sudah menggunakan Canva for Education, semua background tidak penting yang di belakang gambar kita itu bisa hilang dengan penghapus latar belakang. Dan ini cuma untuk Canva for Education. Kalau Bapak Ibu menggunakan Canva biasa, ini diminta bayar ya. Nah, ini bisa hilang nih nanti yang putih-putih. Ininya yang putih-putih ini hilang. Jadi dia menyatu, jadi PNG. Jadi nah, kayak gitu. Ya. Kan lebih cantik daripada yang tadi masih ada putih-putihnya. Ini dia menyatu. Itu nanti ya sama-sama ya kita buka untuk tugas Bapak Ibu. Nih, misalnya saya hapus latar belakang gambarnya yang ini nih. Jalan. Dan ini tergantung jaringan. Semakin kuat jaringan Bapak Ibu, maka semakin cepat dia terhapus. Tapi kalau jaringannya lambat, maka lambat juga dia terhapus. Ya. Dan lebih cantik dia kalau misalnya dia menyatu dengan... Gimana Pak? Ambil aja. Perasaan kebanyakan pas di mangkok. Apanya Bu yang di mangkok? Saya bingung apa yang di mangkok. Lagi makan. Ya, semuanya pada lagi makan ih. Saya belum makan, Bu. Kita dengerin mangkoknya Bu ya. Iya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu nih ya, seperti ini. Jadi dia bisa dan itu cantik banget. Bisa hilang ya. Tulisannya oke. Iya, bisa hilang background belakangnya. Yang ini yang saya bilang ya Bapak Ibu ya, untuk tulisan jangan sampai Bu Dona, tulisan itu dihapus, tulisan yang hilang ya. Maaf, sebentar, yang lainnya, Ibu sebentar, saya nggak kedengaran karena ini, karena storing. Sebentar, saya mute dulu. Nah, Ibu boleh ngomong lagi, hidupin mic-nya lagi. Gimana? Ya maaf, tolong dilihat lagi gambarnya tadi saat dihapus. Kenapa tulisannya ada yang hilang? Coba ke atas lagi. Oh, yang ini. Iya. Bukan satu lagi yang hilang. Ini ya. Ada. Ini ya. Ya, oke, ada yang hilang coba saya cek ada yang hilang ya. Oh iya. Berarti ya Bapak Ibu ya kalau misalnya dia ternyata menghilangkan tulisannya juga itu nggak usah dipakai lah daripada berubah ya, daripada berubah. Atau kalau misalnya memang hilang, Bapak Ibu bisa tulis ulang ya. Ini tadi sudah dihapuskan. Ada yang hilang di sini tulisannya adalah atap, selimut, alas. Ya, itu aja ya kayaknya tadi yang hilang ya. Oh, kami mengalami masalah. Jaringan saya, Bu, ternyata yang nggak cukup kencang, tidak dapat menghapus latar belakang, coba lagi nanti, katanya. Ya, jadi mungkin kalau Ibu yang ngapus nanti nggak. Kalau jaringan saya nggak bagus. Begitu. Ya, nanti kita coba bersama-sama, Bapak Ibu. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk memperhatikan yang ini nih. Ya, jangan sampai Bapak Ibu seperti ini. Ini kan dianya ada tulisan, di belakangnya ada gambar. Ini logo ya, mungkin ya. Nah, kalau seperti ini maka tulisannya jelas. Tapi kalau seperti ini tulisannya menjadi tidak jelas. Bapak Ibu bisa menyiasati dengan dua cara. Tulisannya itu lebih diboldkan, ya. Tulisannya ini saya akan nggak bisa dia diboldkan. Kita pilih warnanya atau kita pilih fontnya, bentuk tulisannya seperti ini misalnya. Ya, jadi lebih jelas dibandingkan yang bawah. Atau menggantinya dengan warna hitam, mengganti warnanya jadi warna, iya deh saya kasih warna biru. Kalau biru nggak kelihatan. Nah, ini ya, lebih jelas itu. Kemudian, tapi kalau di sini warna biru, dia kebanting. Nggak cocok. Nah, tuh nggak kelihatan ya. Jadi memang cocoknya di sini warna putih, tapi dia masih tetap nggak jelas. Harus dipilih ininya, apa sih namanya, ini fontnya, ini lebih jelas. Yang kedua, yang bisa dilakukan adalah fontnya
fontnya, gambar belakangnya ini, background belakangnya ini dibuat jadi transparan. Jadi tidak terlalu tidak terlalu ngejreng. Kayak gini. Nah, ya. Jadi masih mau tetap ada gambar, bisa, tapi dia lebih transparan sehingga tulisannya kebaca. Itu ya. Atau memang kalau misalnya mau tetap ada gambar kelihatan warnanya seperti ini, apa salahnya digeser aja. Ya, digeser, kemudian tidak menghalang, ininya juga digeser, tidak menghalangi nama. Gini. Kecil. Nah, masih terbaca walaupun kecil ya. Nah, kayak gini. Kan lebih cantik. Nah, itu memang Bapak Ibu butuh, Bapak Ibu coba-coba ya, coba-coba, rajin mencoba. Oke? Nah, sekarang saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu sampai pukul 2. Kita akan langsung praktek membuat infografis. Pertama, Bapak Ibu masuk ke dalam tim Canva. Tim ini, tim pamungkas kita. Ya, mana sih tim pamungkas? Ya, yang saya pertama, nggak masuk, Mas. Siapa yang nggak masuk, Bu? Tim pamungkas, Bu? Ada yang belum masuk tim pamungkas, Bapak Ibu? Kalau ada yang belum masuk tim pamungkas, silakan tuh. Di grup kita sudah diberikan linknya. Tapi udah klik. Tadi tim. Iya, Bu. Udah klik linknya tadi. Siap. Mangga. Tim pamungkas tuh ya. Silakan yang belum bergabung, silakan masuk. Tim pamungkas. Oke. Kok saya tim tangguh? Tim pamungkas ya, tim pamungkas. Bentar. Ini ya. Kita masuk ke tim pamungkas melalui laptop dulu. Kalau melalui laptop, silakan Bapak Ibu buka di beranda, scroll sampai ke paling bawah, ada tulisannya tim pamungkas, diklik. Ya. Nah, maka Bapak Ibu akan bergabung. Maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam kelasnya kita, yaitu kelas tim pamungkas. Saya sambil mau ngecek ya, siapa aja yang sudah membuat folder, dan siapa saja yang belum membuat folder. Kita cek di sini. Folder. Orang dulu deh, orang. Orangnya ada berapa orang yang bergabung? Ada. Kelihatan nanti di sini, Bapak Ibu. Tunggu dulu, saya akan menunggu sambil membaca. Izin dulu, Bu, karena hari ini dinas luar. Oke, Pak Amang brewok. orang ya, 80 orang yang ada di grup di Canva, 10 tim pamungkas. Nah, ini ya, ada di sini. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke desain. Oke, saya melihat sudah ada beberapa yang membuat ini nih, membuat infografis, mantap ya. Jadi sekarang silahkan Bapak Ibu buat desain. Caranya yang pertama, klik buat desain, ya. Klik buat desain, kemudian pilih infografis. Kita akan memilih cetakan. Buat desain, kemudian pilih infografis. Ingat, di tim pamungkas. Kalau enggak, kalau Bapak Ibu enggak di tim pamungkas, nanti Bapak Ibu enggak bisa gunakan Canva Edu-nya. Ya, di tim pamungkasnya. Oke. Maka kita akan dibawa ke lembar kosong. Ini nih, lembar kosong nih. Ya. Nah, kita mau pakai cetakan infografis yang mana? Ini adalah cetakannya. Banyak, Bapak Ibu cetakannya. Banyak, bukan banyak lagi, tapi banyak sekali ya. Ini banyak pisan nih ya. Infografis macam-macam infografis yang sudah ada. Apakah kita mengambil ini saja untuk tugasnya? Jangan. Bapak Ibu silahkan membuat tugas sesuai dengan mapelnya, materinya yang kemarin diminta. Kemarin kan udah saya sampaikan ya untuk menyiapkan sebuah materi. Tapi Bapak Ibu boleh memilih template yang mana saja. Boleh memilih cetakan yang mana saja. Ya, boleh memilih bentuknya. Bentuk infografis yang mau dibuat itu yang mana saja. Misalnya saya mau infografis saya bentuknya
agak-agak gimana ya? Yang ini deh, cantik warnanya. Maka silakan Bapak Ibu pilih ya. Itu bebas Bapak Ibu ya, pilih yang mana ya. Oke. Nah, kemudian yang harus diganti apa saja Bapak Ibu? Ini sekarang Bapak Ibu langsung praktik. Kita sama-sama langsung praktik. Ya, paling kalau kekecilan Bapak Ibu paling bawah itu ada persen-persenan, itu digeser-geser aja. Kalau mau besarnya segini kecil banget, pas-pasan. Nah, nih ya, itu digeser-geser untuk memperbesar. Kemudian tulisan-tulisan yang ada di situ itu bisa diedit-edit. Ya, bisa diedit. Misalnya yang ini apa? Ini kita mau tulis di sini. Ya, saya mau tulis di sini adalah judul materi pelajarannya apa, infografisnya tentang apa. Ini atau di sini sekolah saya mau buat ya. SMA N3 Tanjung Jabung Timur. Berarti ini paling di atas sekolah saya. Cara menulis naskah efektif. Ini berarti bahasa Indonesia. Saya membuat di sini adalah materinya ya, materi hukum Newton 1. Nih, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini materi apa? Saya materi fisika. Materi fisika kelas 10. Nah, sudahkah? Sudah. Sekarang kita bikin dikecilinnya yang ini ya Bapak Ibu. Kita bisa blok, kemudian kita tarik-tarik sehingga jadi besar atau jadi kecil terserah. Oke, itu sudah edit. Saya mau kasih foto. Nih, saya mau kasih foto di infografis saya. Oke, Bapak Ibu masuk ke library atau perpustakaan di sebelah kiri. Ya, kalau mau kasih foto itu masuk di bagian unggahan. Ada tulisannya unggahan nih. Ini unggahan. Kemudian pilih unggah media ya. Pilih dari perangkat kita. Asalkan ada fotonya sudah di laptop Bapak Ibu. Oke? Saya akan pilih foto saya satu. Yang mana ya? Bebas aja deh. Ini deh, saya taruh foto. Kalau sudah, kita tunggu nih sampai airnya penuh. Baru kita bisa klik. Nih, airnya sudah selesai, kita klik. Maka dia akan muncul di sini. Tuh, tinggal kita tarik ke atas. Digeser. Nah, maka foto kita sudah ada di sini. Ya, Bu Dona kok masih ini ya, masih ada hitam-hitamnya ya. Kalau mau dihilangkan hitam-hitamnya, ini silakan diklik fotonya, kemudian klik efek paling atas ya, kemudian pilih penghapus latar belakang. Nih, penghapus latar belakang tinggal diklik saja. Bu Dona, Yes. ya kalau mau nambahin kotak buat foto gimana ya caranya? Kalau mau nambahin kotak buat foto, maksudnya? Yang itu, yang gambar ini. Kan saya gambarnya kan udah tulisannya udah ada, tinggal tinggal nambahin kotak buat foto tuh nambah dari mana ya? Bingkai, Bu. Iya, bingkainya. Di elemen, Bu. Oh, di elemen. Oh iya, habis di elemen pilih bingkai. Begitu. Oke. Sip. Sudah nih Bapak Ibu, ini saya sudah hilang sudah hilang nih ya. Nah, kalau misalnya seperti yang tadi Bu Win bilang mau pakai bentuk-bentukan bingkai itu masuk di bagian elemen ya. Di elemen, terus di sini ada pilihannya nih bingkai. Bapak Ibu mau yang seperti apa? Ya, kalau yang seperti ini memang bagusnya nggak pakai bingkai. Tapi kalau misalnya ada background, lebih bagus kita pakai bingkai. Misalnya kayak gini, bingkainya warna bulat. Bingkainya bentuknya bulat.
Nih, ini bingkai. Ini bingkai semuanya bisa kita gunakan, bisa kita taruh foto kita di situ. Ya, tinggal diseret ke bingkai. Nah, masuklah foto kita ke bingkai. Tinggal diseret aja. Seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau kita mau masukin pakai bingkai. Kalau bingkai itu bagusnya belakangnya harus ada background. Kalau nggak ada background itu kita gunakan nggak usah pakai bingkai. Oke? Hukum Newton, materi fisika kelas 10. Sekarang ini siapa yang buat? Maka kita perlu menuliskan nama dan nama aja kali ya. Nama aja di sini, nama pembuatnya. Bagaimana menambahkan teks? Menambahkan teks itu cukup di bagian teks nih. Ada pilihan elemen di bawah tulisannya teks. Kita klik teks sekali, kita pilih bentuknya mau yang seperti apa. Macam-macam di sini Bapak Ibu, dimulai dari hurufnya yang paling gede sampai yang paling kecil, ya, sampai Bapak Ibu bisa memilih ini. Ini kan semuanya bisa kita edit tulisannya. Nih, sampai ke bawah sekali. Semuanya bisa kita gunakan, tinggal diklik saja. Atau kalau kita mau gunakan yang lain, nih ya, banyak banget Bapak Ibu, saya mau yang ini atau yang ini, boleh ya. Saya mau yang ini, misalnya saya klik saja, oh ini aja deh warna kuning. Oke, saya klik, maka dia akan muncul di tengah. Oh belum ada, klik sekali, 2 kali, banyak banget. Nih ya, nah itu digeserlah ke atas untuk menggantikan tulisan enjoy ini dengan nama kita. Ini kan tulisannya masih namanya enjoy. Nah, sekarang kita mau gantinya dengan nama kita, itu tinggal diklik 2 kali. Sama seperti kalau kita menggunakan Microsoft Word, diblok aja 2 kali, tap. Nah, baru di situ kita tulis nama kita. Dona Yulia Sari. Nih, ya. Dikecilin. Boleh dikecilin. Tep, kecil lah dianya. Panjangin, baru kita geser. Oke, selesai. Mau ditaruh di tengah kah? Mau ditaruh di bawah foto kah? Itu bebas. Itu tergantung keinginan Bapak Ibu. Ya. Oke. Kalau sudah nih Bu, Bapak, sudah ada kita tinggal mengganti bagian-bagian ini dengan materi kita ini. Karena materi saya hukum Newton, maka saya akan mengganti di sini dengan misalnya definisi hukum Newton, ya, contoh-contoh hukum Newton, contoh dalam kehidupan sehari-hari, bentuk soalnya. Jadi ada soal-soalnya. Kemudian yang terakhir ada jawaban dari soal. Soalnya nggak perlu banyak-banyak, soalnya cukup 1 saja. Di sini contoh soal, di sini jawabannya. Selesai deh. Ya, baru di bawahnya kita tulis, ini mau Bapak Ibu kasih apa bebas ya. Oke, Bapak Ibu sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mbak Dona jangan cepat-cepat. Yang manakah yang merasa kecepatan? Ya, silakan Pak Burhan sampaikan. Bagian mana yang harus saya ulang, Bapak Ibu? Izin Mbak, coba balik lagi ke atas Mbak, hukum Newton 1, punten. Mangga, ini udah. Ya, terus saya mau ganti nih. Oh, ternyata salah tulisannya harus hukum 1 Newton. Bagaimana cara itu? Oke, tinggal di blok. Ya, kalau kita klik, ini kan kita klik nih 2 kali, cepat, tep. Nah, akan muncul dia kursornya di sini ya. Kemudian kita blok, edit. Nah, pindahkan kursornya ke sini, baru kita tambahkan di sini hukum 1 Newton. Gitu. Ya, gitu terima Bu. Kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi Bapak Ibu?
Dona, maaf, tolong ulangin cara masukin gambar dari folder di laptop kita gimana ya caranya ya? Oke, masuknya ke bagian unggahan, ya. Jadi Ibu paling kiri ini ada perpustakaan, ada template, ada unggahan, ada foto. Kita pilih unggahan. Kita pilih unggahan, kemudian pilih unggah media. Oke, kemudian baru pilih perangkat. Ketemu, Bu? Ketemu. Ya, makasih Bu Dona. Sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Sambil saya balas. Bu Dona. Yes. Coba diceknya saya benar apa salah itu. Bapak udah selesai? Sudah. Luar biasa. Sebentar. Oke, kita cek bersama-sama. Punya Bapak siapa, Pak? Pak Suko. Pak Suko. Pak Ya, Suko. betul. Iya, betul. Oke, sip. Kerajaan ya? Iya. Kerajaan Demak. Nah, Bapak Ibu, Pak Suko cepat banget selesainya nih, mantap banget nih ya. Kita akan cek bersama-sama kerjaannya Pak Suko Ratmono, Kerajaan Demak. Kita cek, Bapak Ibu, sambil sudah di-download belum ini, Pak? Halo, Pak Suko? Ya. Sudah di-download? Baru mau di-download ini. Oke, baik. Belum selesai ya berarti ya. Nah, wih, cakepnya. Kok ada ini? Kok ganteng-ganteng banget ini? Ini Bapak Ibu, nih Kerajaan Demak, nama-nama raja yang pernah berkuasa, 1 Raden Pata. Oke, yang kurang di sini adalah Pak Suko. Ya. Namanya Bapak. Oh, sudah ada. Oleh Suko Ratmono. Fotonya Bapak mana? Oh iya. Ini fotonya. Bukan ya? Ini bukan foto Bapak, kan kecil banget. Oh, bukan. Bapak fotonya di sini ditaruh ya, Suko Ratmono SPDGR, kemudian sekolahnya, nama sekolahnya. Ini udah oke banget kalau menurut saya ya. Kalau misalnya Bapak mau hilangkan background nih, kita coba ya. Siapa tahu cocok kalau dihilangkan backgroundnya, pahlawan-pahlawan gini. Kalau nggak cocok nanti bisa dikembalikan. Bapak Ibu jangan takut desain Bapak Ibu akan terhapus atau hilang ya. Jadi selagi Bapak Ibu tidak menghapusnya, walaupun kita ganti-ganti, walaupun kita close sendiri, itu nanti akan tersimpan per detik. Nih ada tulisannya, semua perubahan telah disimpan. Itu nanti ada di bagian desain terakhir saya. Desain terakhir Bapak Ibu. Tuh ya. Oke, kita cek. Tapi ini sepertinya nggak bisa karena mukanya sama, background-nya sama ini warnanya. Mbak Dona. Mbak Dona. Yes. Kalau udah diunduh terus yes. Nanti kalau sudah diunduh. Bisa, Pak. Lebih cakep nih, ya. Ya, gimana, Bu? Kalau sudah diunduh terus bagikan ya, Mbak? Sebentar, Bu. Sebentar. Kalau sudah diunduh, saya sambil cara mengubah kalimat di template gimana tadi, Bu. Oke, Ibu Dona setelah mengklik buat desain terus pilih apa ya? Infografis, Bu Winda. Infografis, ya. Nah, kalau sudah kita unduh, ini ya. Misalnya saya unduh nih. Ya. Dia dalam bentuk JPG aja ya Bapak Ibu ya, jangan PNG ya. Kalau PNG itu tuh nggak tertampil langsung. Kita pilih JPG, sudah selesai diunduh, sudah ada di laptop kita ya, ya kan? Oh, nah, gitu. Ya. Sekarang kalau mau bagikan dengan guru, nih ya, ada tulisannya bagikan dengan guru itu. Ya. Yang ketiga, setelah diunduh itu silakan Ibu masuk ke folder Ibu, kemudian upload tugasnya, tugas infografisnya. Ya, saya coba dulu ya Mbak ya. Siap. Makasih. Sama-sama. Cara mengubah kalimat di template. Cara mengubah kalimat di template, klik 2 kali template-nya, buku Karsiti. Tinggal klik 2 kali. Yes. Mbak Dona.
Itu saya udah masang foto, tapi kok pas di ini nggak ada ya? Yang punya saya. Gimana? Bu Lilis. Itu Di yang di folder. Di folder udah kan udah bikin saya tambahin foto tadi. Terus saya lihat kok fotonya belum ada ya. Kenapa? Coba di refresh aja, Bu. Di refresh dulu Canva-nya. Di sini nih, refresh nih. Perubahan-perubahannya kalau misalnya tidak kelihatan di sini dulu di refresh. Kalau misalnya masih nggak ada juga, boleh di screenshot. Ada masalahnya di sebelah mana. Ya. Ada lagi, Pak Bu Karsiti sama Bu Winda, aman ya? Sudah bisa ya? Ayo Bapak Ibu, nah punya Pak Suko tadi udah, kita mau cek lagi, saya mau cek lagi. Ada enggak yang sudah membuat? Yang sudah silahkan diunduh ya. Kemudian silahkan masukkan ke folder masing-masing. Folder nama Ibu Bapak. Kayak gini nih, yang ini nih. Pak Suko, boleh dimasukin ke foldernya. Oke, siap. Sukoratmono. Nah, ini saya coba cek ya. Di dalamnya sudah ada 2 item, apa saja itu. Oh, baru 1. 1 lagi. Kan di gambar, Bu. Oh iya. Oke, sip. Ini punya siapa ini yang ini nih? Apakah sudah diganti? Sepertinya belum nih, baru nyoba-nyoba nih. Ya. Bapak Ibu, jangan lupa paling bawah seperti Pak Suko, ini diganti dengan namanya ya. Ini Pak Suko ini kan tulisannya Kerajaan Demak nih. Nah, kayak gini nih. Saya akan mengganti namanya ya. Karena kalau punya Bapak Ibu itu kan pasti di sampingnya ada pensil. Ya. Kalau ada pensil itu berarti kita bisa edit. Namanya diganti dengan nama Bapak Ibu dan judul LK-nya ya. Jadi misalnya ini saya Dona, nama saya. Kemudian kasih tanda strip, baru dibikin LK tentang apa? Judul langsung judulnya deh, Hukum Newton. Nah, gitu. Nah, makanya ini sudah langsung berubah ya. Oh, sepertinya orang lain baru saja mengganti nama desain tersebut. Oke, baiklah, bukan punya saya berarti. Saya main edit-edit saja karena bisa saya edit. Ya, begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai ini? Yes. Punya saya masih tetap nggak bisa fotonya ya. Yang mana Ibu? Boleh dikirimkan screenshot-nya. Yang mananya yang maksudnya tidak bisa? Di atas. Ini. Punya saya coba Bu, yang Bu Lilis. Punya Ibu, yang mana? Di folder. Udah masuk di folder. Sebentar saya buka folder. Ibu Lilis ya. Ya. Lilis Supeni Cahaya Melati. Oh, kok hanya baru satu sih? Belum masuk. Ada satunya lagi belum masuk. Jadi belum ini sepertinya. Belum. Iya. Padahal tadi udah diiniin loh. Kalau Bu belum Dona, refresh dia belum mau punya masuk. saya, Bu Dona. Baru infografis. Yes. Bu Dona punya saya, coba lihat Bu Dona. Oke, siap. Siapa Pak namanya Pak? Zamri. Pak Zamri. Lagi kan. Mana dia Pak Zamri? Di folder. Oh, ini. Di folder. Yes. Ya, iya Pak. Itu Pak. Sebentar saya refresh. Sebentar. Di tim tangguhnya matanya sudah dicoret, yang dihilangkan ya Bapak Ibu, jangan sampai matanya masih dicoret. Kalau matanya masih dicoret, itu nggak bisa kelihatan sama orang-orang, yang bisa ngelihat cuma Ibu Bapak, ya. Jadi yang seperti kemarin bikin folder, matanya yang coret itu dihilangkan. Oke. Mbak Dona, masukin ke folder gimana sih? Buka folder Ibu. Terus paling kanan atas itu ada tulisan unggah. Coba lihat punya saya. Oh iya, terus? Nah, ya udah klik unggah.
Ambil filenya tadi, asalkan sudah diunduh ya. Kalau belum diunduh, unduh dulu. Oh iya, makasih. Sama-sama. Bawa lagi. Nah, ini coba deh. Udah 2 ini Udah masuk ya? Bisa lihat berarti ya? Bisa dilihat ya, saya yang belum berarti karena saya masih di refresh. Saya refresh dulu bentar nih. Ya mungkin dananya belum di refresh jadi. Iya, Bu, saya refresh nih. Nah, saya refresh jaringannya muter-muter. Bapak Ibu udah sampai. Oh, dari Ibu udah ya. Kalau dari Ibu udah, berarti nanti udah. Sip. Saya tunggu sampai 2.15 selesai nggak infografisnya ini? Siap. Coba Ibu ini tadi ya. Ya. Coba Azamri udah ada 2. Ibu Lilis. Badona coba Wiwin deh, udah masuk. Ibu Lilis sudah ada 2. Ibu sudah ada lagi? belum? Wiwin. Iya. Ibu Wiwin sudah ada 1. Baru 1 ya? Apa baru di belum di-refresh sama Mbak ya? Ibu refresh. Ibu belum refresh juga kan? Saya belum refresh ya. 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 Jadi Ibu di refresh, saya di refresh. Baru masuk. Mana nih? Badona, tapi di saya nggak ada fotonya. Foto yang mana nih? Saya kan udah pasang foto tuh. Nih. Bu Lilis ya? Tapi di situ tidak ada fotonya. Kenapa ya? Di saya ada kok. Oh, ada. Nih. Ada fotonya, Mbak? Mana coba lihat? Nih. Bentar. Mana, ini Mbak? kan Bu Lilis kan? Ini kan? Bukan, yang di dalamnya. Foto ini, foto. Oh, foldernya. Sebentar saya buka dulu. Foto folder yang kedua. Yang infografis. Saya sudah pasang fotonya tapi tidak ada kelihatan. Tidak kelihatan kah? Iya. Ya, tidak kelihatan kan di sini ya. Ini ya. Saya klik sunting karena bisa disunting nih. Ibunya bisa bikin saya sunting. Oke, baik, saya akan cek. Ibu Lilis untuk infografisnya. Bapak Ibu kita cek bersama-sama kerja Ibu Lilis. Tapi saya nggak punya fotonya Bu Lilis. Masa saya kasih foto saya? Ntar dulu. Mbak Wiwin dong, Mbak, cek Mbak. Udah masuk kayaknya deh. Ibu Lilis kirimkan ke saya, WA kan ke saya. Fotonya ya? Bu Lilis ya? Oke, iya. Saya kirim fotonya, Mbak ya. Oke. Gimana? Saya kirim fotonya deh. Ke Mbak. Kirim ke saya. Siap. Oh, Mbak, tolong cek Wiwin dong. WA ya. Ya, sip. Badona. Bu Dona. Sudah saya kirim, Mbak, fotonya, Mbak. Halo Bu Dona. Halo Bu Dona. Kayaknya lagi error deh nih. Oh iya, Bu Dona error. Nggak bergerak itunya. Bu Dona error. Sinyalnya maksudnya. Oke. Bu Lilis, infografis prakarya. Di saya nih sudah ada fotonya. Iya, udah kelihatan, tapi di saya kok nggak ada ya. Mbak Dona tolong itu hanya Mbak. Tergantung amal ibadah, Bu. Oh ya Allah, Mbak Dona. Mbak Dona tolong cek Wiwin dong foldernya. Ya. Okay, oh iya, yang penting di Bu Dona adalah. Wiwin, Mbak, saya udah masuk deh. Gimana infografis saya, Mbak? Aman. Iya, aman. Saya lihat udah kece badai itu, mah. Oh, siap. Terima kasih banyak. Mbak, tolong cek folder saya dong, Wiwin. Siap. Saya buka foldernya dulu. Kayaknya udah masuk nih, udah masuk. Di Ibu sudah masuk? Ya. Oke, kita cek sama-sama. Udah masuk 2 item. 2 item ya. 1 infografis, 1 Twibbon berarti ya. Bapak Ibu yang lain saya tunggu.
Untuk infografisnya kita cek bersama-sama, yang sudah boleh diunduh kemudian dimasukkan ke dalam folder. Jadi kita bisa ngelihat. Jadi kalau yang belum masuk ke folder itu saya suka bingung. Ya, karena di desain itu tercampur-campur. Kalau di folder saya bisa tahu ini punya siapa gitu. Jadi lebih rapi. Begitu juga Bapak Ibu kalau mau membuat kelas ya. Kalau Bapak Ibu mau membuat kelas di Canva, silahkan Bapak Ibu buat folder untuk anak-anak ya. Jadi dia rapi. Folder Ibu Wiwin. Saya cari dulu Wiwin. Ada 2 item ya, Bu? Ya, sudah masuk ya berarti ya. Oh, sudah masuk. Ini infografisnya, Pink and Cream Illustration. Bu Dona. Yes. Masuk nggak? Ini punya teman saya Pak Jamri. Dia punya video, udah masuk nggak ya infografisnya tuh? Video. Karena ada animasinya. Zamri. Oh, yang dipilih animasi. Ya. Karena ada animasinya ya. Oh, begitu. Sebentar coba kita cek ya, Pak Zamri. Ya. Oh ya ini. Oke. Coba kita lihat. Bu Dona, saya izin. Baru 1. Yang bawah? Oh, di bagian video ya. Oh, di video. Oke, coba kita buka ya. Di video ya. Belum diunduh. Saya harus unduh dulu biar bisa ngelihatnya nih. Coba kita putar. Ini masih kosong seperti ini bentuknya, Bapak? Sudah, itu animasi, Bu. Kalau diklik jalan. Oke. Nah, untuk yang kedua, bikinnya yang animasi apa ya? Karena kan yang dimintakan yang statis, bukan yang animasi. Nah, itu udah Kalau muncul. ini nanti Tadi kesimpannya ini, itu. Karena ya? animasi mungkin kesimpannya jadi JPEG gitu ya. Oh, bisa dipilih. Kalau JPEG mah gambar, Pak. Bisa dipilih. Kalau bentuknya animasi pun Bapak pilih, ya. Di bagian unduhnya itu Bapak pilih bentuknya itu JPG aja, gambar, gitu. ya, jangan MP4. Ya. Siap. Kalau seperti ini nanti kalau MP4 ini nanti ini untuk video nanti boleh MP4 ya. Kalau yang infografis kita yang gambar aja. Baik, Pak. Begitu ya. Ya, Bolehlah Bapaknya. Mantap banget itu fotonya. Pakai kacamata hitam. Ya. Oke, ada lagi nih yang mau dicek-cek kan? Cek. Iya, infografisnya nih. Kita menunggu. Baru ada beberapa orang yang sudah selesai mengerjakan infografis. Sambil saya lihat pertanyaan-pertanyaan di grup. Gimana? Bu Dona, izin saya mengumpulkan malam-malam ya, Bu. Saya sedang ada keperluan. Iya, silakan Bu Novi. Sedang dikirim ya? Pak siapa? Ibu Sri Suhartini sepertinya sudah 2. Boleh deh saya lihat. Oh iya, bahasa Indonesia. Udah selesai sepertinya ini ya. Kita lihat bersama-sama. Drama kehidupan. Waduh. Ngeri banget judulnya, Bu, drama kehidupan. Kehidupan aja pakai drama ya. Iya, judulnya memang drama kehidupan, Bu. Ceritanya tentang apa, Ibu? Enggak, maksudnya ini materi tentang kehidupan. Oh, materinya. Oh, siap. Materinya tentang kehidupan, luar biasa. Kita buka bersama-sama. Judul materinya drama kehidupan. Oh gitu. Kelihatan nggak nih, Bapak Ibu kelihatan nggak layar saya sudah drama kehidupannya Ibu ini? Oh, sudah. Oke, kita cek ya. Iya siap. Drama kehidupan by Sri Suhartini SPD MPD Bahasa Indonesia. Bu, ini baru ini ya mapelnya, sekolahnya mana? Saya nggak tahu Ibu sekolah di mana nih. Sekolah di mana? Ngajar di mana? Iya. Ya. Teks drama, mantap. Suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung. Oke, ciri-cirinya ini. Oke. Berisi cerita atau kisah yang dinarasikan, mantap. Bertujuan untuk dipentaskan. Oke. Nah, ini udah oke ya. Tinggal tadi yang saya bilang Bu Sri Suhartini sekolahnya tinggal. Ya, meninggalis Ibu teks dramanya. Oke, terima kasih. Yang lain?
Lulus. Saya kirim ke Bu Dona. Saya kirim ke Bu Ngirim Dona. menunggu Maksudnya, masukan ya. ayo dimasukkan atuh. Bu Dona mohon izin mengerjakan malam. Oke, Pak Asep. Mangga saya cek ya Pak Asep Arman ya. Mau mengerjakan malam silakan Bapak Ibu ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke materi kedua nih ya. Untuk yang belum mengerjakan sekarang, kalau saya sudah bilang oke, silakan malam Bapak Ibu. Kalau saya sudah mulai materi yang kedua, nggak usah dikerjain lagi besok, nanti malam aja. Saya mau cek yang terakhir punya Pak Asep. Oh, dan Bu Dia. Oke. Ibu Dia Fauzia ya, baru satu deh saya lihat. Kalau Pak Asep Ngirimnya ke bagikan ya Bu ya? ngirimnya di folder, masukkan. Dikirim ke guru juga, tapi masukkan ke folder juga. Ini tinggal Sudah dimasukin ke folder belum? Karena kalau dibagi dengan Anda, kalau dibagi ke saya, ini sudah ada memang proses pembentukan benua ya? Iya. Proses pembentukan benua punya Pak Asep ya? Iya, betul. Oke, baik. Saya akan cek. Ini coba kita cek. Oh, masih percobaan, Pak. Pakai percobaan. Siap. Ini yang akan diedit nanti ya. Siap. Nanti diedit berarti ya masih ya. Saya akan buka bersama-sama. Bu Dona, saya kesulitan masuk meeting. Aduh, kunaon? Oh, gambarnya nggak masuk ya, Bu Dona ya? Ini gambarnya. Ini yang gambar Bapak. Gambar di sebelah kiri kanannya. Oh, mana nih? Mana gambar yang mana? Sebelah sini ada gambar. Pak, ini kalau Bapak background ini Bapak hilangkan, ini mah jadi cakep. Menikasep pisan ini mah. Ya. Nah, jadi ini tolong dihilangkan ya. Kan sudah saya kasih tahu gimana cara menghilangkannya. Siap. Oke, ini proses. Nah, yang sebelah sini masih belum ada gambar. Oh, ada. Yang ini harus, ini ada gambar juga. Loading. Iya, lagi loading. Nah, Bapak, ini tulisan. Atau jangan kecil-kecil, saya aja nggak kelihatan ini. Ya, bisa digedein. Kemudian yang ini bisa dikecilin, geser ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kesulitan karena ini dia dalam bentuk sudah terkunci gini, itu bisa diblok, kemudian bisa klik pisahkan. Ya, ini kan dikunci nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ada pilihannya sebelah kanan, ada tulisan pisahkan. Kalau dipisahkan, jadi ini bisa kita geser-geser. Nah, gitu. Oh iya. Bisa digede-gedein, jadi tulisannya gede apa ya? Ini kan bagian paling bawah masih ada yang kosong. Nih, jadi mata saya nggak buram Pak ngelihat. Kalau nggak sakit dong Pak, ya bisa digeser-geser, disesuaikan. Siap. Terima kasih Pak Asep. Yes. Terima kasih. Bu, dimaafkan. Iya, silakan Pak. Saya numpang jawab. Ini Bu, itu kan gambar sudah terlanjur dipasang di template. Kemudian kalau misalnya kita remove background-nya, langsung di situ gimana caranya? Kalau di luar kan bisa saya. Cuman kalau sudah nempel di situ, caranya meremove background-nya kumaha gitu. Oh, siap. Kalau gini ya, misalnya ya, mana yang bisa saya edit? Oh, ini bisa saya edit nih. Kalau misalnya, minta tolong ya, saya edit dulu punya siapa ini. Kalau misalnya gambarnya sudah di template. Iya, sudah dibingkai, maksudnya ya, dibingkai. Kayak punya Gimana, saya tadi kan, kayak punya saya tadi punya Pak siapa? Punya Pak siapa? Saya buka punya Bapak aja. Pak Suko ya, sebentar saya buka Pak Suko. Pak Suko. Folder ya, saya buka di folder. Ya. Suko Hatmono. Apa? Suko? Suko Ratmono. Wah, udah 3 nih, Pak. Tapi yang kelihatan sama saya baru 1. Oke, buat salinan. Jadi masalahnya apa, Pak? Tadi, Pak? Fotonya ya? Di background-nya dihilangkan, cuman kan gambar sudah terlanjur ditempel di situ. Jadi nggak apa-apa, di blok aja gambarnya.
Sebentar ya, kita buka. Di blog, ya kayak gini ya Pak ya. Maksudnya yang mana? Misalnya ini. Ya, misalnya ya salah satu gambar itu bagi contoh lah. Ya, di blok aja. Di blok kayak gini, ya. Kemudian pilih efek. Kemudian pilih penghapus latar belakang. Udah deh. Gitu. Simpel. Walaupun sudah ada di sini, ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita masuk ke materi berikutnya. Bu, yang punya saya kan udah selesai. Kok nggak masuk ke folder saya? Iya, ke folder Bapak. Coba saya. Sama. Gimana Bu? Punya saya juga sama. Ya. Kenapa Bu? Punya saya udah. Sudah masukin ke foldernya Bu. Sudah dimasukin ke folder ya. Sebentar, coba kita cek yang terakhir sebelum masuk materi berikutnya. Bu Dona, saya kesulitan masuk meeting. Kenapa Bu? Punya Pak siapa Pak? Ibu siapa dan Bapak siapa? Ibu nggak masuk ke folder. Ibu Sri Mulyatiningsih, Sri Mulyatiningsih. Sri Mulyatiningsih, Ibu Sri Mulyati. Sri Mulyati kok nggak ada ya? Sri Suhartini adanya. Saya itu nggak masuk. Ya, Ibu bikin folder sudah tapi. Ibu sudah bikin folder tapi sudah ya? Sudah ya? Sudah di-refresh nggak? Refresh. Sudah di-refreshnya dari mana? Di sini, di bagian sebelah sini ada canva.com ini, tim folder ini nih, yang tanda panah bulat melingkar. Tanda panah bulat kanan. Ini loh Pak. Panah bulat melingkar. Kanan kiri. Ya ini nih, sebelah kiri ya. Kalau di saya, sebelah kiri. Yang ini Bu, Ibu lihat layar saya nih, yang di sini. Oh. Itu di-refresh dulu Bu, biar nanti masuk foldernya di saya. Mohon dicek Ibu Justina. Oke, Justina Tri Nur Astuti. Oke. Sudah ada Bu Justina. Yes. Mohon maaf, boleh diulangi nggak cara masukin foto? Kok saya belum ini ya? Siap. LK Lagu Pop ya, Bu Justina ya. LK Lagu Pop. Ini dia bentuknya, bernyanyi lagu populer, lagu dangdut. Oke, Bu Justina sudah oke, tapi saya belum melihat fotonya. SMP 2. Oke. Untuk membuat, siap. Untuk memasukkan ini ya, memasukkan apa tadi? Memasukkan foto ya. Iya, Bu. Ibu pilih elemen. Ibu pilih unggahan. Iya. Pilih unggah media. Oh iya. Ya. Saya coba dulu, Bu. Siap. Oke, Bapak Ibu, silahkan yang belum selesai untuk dikerjakan nanti selesai kegiatan ini sampai malam. Insya Allah kita tugas-tugas tidak harus juga langsung selesai hari ini ya. Bisa. Oh, masih menyambung terus jaringannya. Bisa, nanti biasanya kita akan tunggu sampai hari Minggu ya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah apa tadi? Buku kenangan. Atau lembar kerja dulu ya, buka kenangan aja dulu deh. Nah, buku kenangan ini kalau Bapak Ibu wali kelas ya, itu menjadi hal yang sangat membantu sekali kalau misalnya Bapak Ibu wali kelas apalagi di akhir semester. Kadang-kadang kan atau bukan di akhir semester saja ya, di akhir tahun ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, seperti tidak ada bekas anak-anak kelas 3, anak-anak kelas 9 begitu. Jadi buku kenangan ini tujuannya agar apa yang kita buat menjadi catatan indah yang penuh makna. Itu yang pertama. Jadi bagaimana berkolaborasi dalam buku kenangan Bapak Ibu? Yang pertama dari kelas angkatan 9. Ini kalau kita berarti dari kelas angkatan 10 masuk ke desain, pilih desain yang berjudul buku kenangan, klik sunting. Halaman cover itu dilarang edit ya.
edit di satu halaman masing-masing. Berarti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan jatahnya 1 halaman per orang. Oke? Kalau sudah ada yang mengisi di halaman tersebut, mohon ya, dimohon kawan-kawannya jangan juga ngerebut tanah orang ya. Sakit kalau direbut ya. Kalau sudah diisi oleh teman-teman itu jangan diambil. Oke? Nah, sekarang maaf Bu, tiba-tiba saya apa ini? Keluar dari meeting, apa bisa dimasukkan kembali? Ini silakan klik aja yang keluar dari meeting. Oke, sekarang Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat buku kenangan kita. Nah, ini dia tampilan depannya. Tampilan buku kenangan angkatan 10 tim Pamungkas 2021. Berarti halaman ini adalah halaman cover ya. Cover itu tadi saya bilang haram hukumnya untuk mengedit. Jadi Bapak Ibu tidak boleh edit bagian cover. Kemudian halaman 2, ini halaman 2 ini berisi quote kita. Tujuan hidup saya, ini nanti saya edit jadi tim Pamungkas. Tujuan hidup saya bukan untuk diri sendiri, tapi lebih bermakna bila bisa berbagi, walaupun bukan dalam bentuk materi. Nih ya, ini oke, saya akan tambahkan halaman. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu untuk membuat dalam bentuk daftar riwayat hidup ya, ataupun bebas, yang berisi apa saja, yang jelas adalah foto, kemudian asal sekolah, mengajarkan materi apa, ya. Kemudian Bapak Ibu menuliskan kekuatan dan kelemahannya. Sebentar saya cari template-nya di sini. Bapak Ibu bisa membuat ini juga untuk siswa-siswa Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal kalau yang sudah selesai, kalau dulu kan membuat buku tahunan itu sangat ribet sekali, kita tidak tahu caranya seperti apa. Kemudian kalau sudah itu kita harus mencetaknya itu butuh desain segala halnya, sementara kita nggak punya kemampuan untuk itu, jadinya bingung. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah tahu. Sekarang kalau sudah tahu, Bapak Ibu bisa mengerjakannya sendiri. Ya. Saya pilih satu desain yang menarik. Ini deh saya pilihkan. Tambahkan sebagai halaman baru. Oke, nah Bapak Ibu, nanti saya akan kirimkan linknya ini kepada Bapak Ibu. Nah ini dia, ini bisa diedit semuanya, ya. Fotonya ada 2, Bapak Ibu. Sebentar, masih loading. Nah, ini bisa diganti dengan nama, kemudian ini asal sekolah. Ya, boleh di sini gedein tulisannya ya nanti ya, tempat, tanggal, kecil banget, tempat dan tanggal lahir, mengajar mapel apa, tinggal diisi ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini moto, nggak usah deh, kelebihan dulu deh. Kelebihan yang dimiliki, tapi bukan kelebihan berat badan. Kelebihan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya hobi menulis, sudah mencetak berapa buku, yang seperti itu ya. Oke, kemudian di sini baru kelemahan, kelemahan saya. Jadi walaupun Bapak Ibu punya kelebihan, pasti masing-masing punya kelemahan. Misalnya saya hobinya, saya cengeng, nah gitu ya. Kemudian sudah kelemahan, baru terakhir moto hidup. Moto hidup. Nggak usah di sini. Di sini. Dona jangan yes. Jangan dong. Kenapa jangan kepangan? Kenapa? Apa ya? Jadi tidak memotivasi diri.
Oh enggak, ini biar orang tahu bahwa kita juga sebagai manusia punya kelemahan. Kan sudah ditulis ada kelebihannya di sini, ya. Oke. Misalnya kelemahan saya itu saya tuh sangat cengeng. Nah, Sama saya dong. hobinya tidur. Nah, kayak gitu. Sama Nggak dong apa-apa, cengeng. oh iya Bu ya, nggak apa-apa Iya. Bu. Nah Cepet di sini, sedih. iya baperan ya Bu ya. Baperan. Nggak apa-apa Bu. Seru-seruan ini mah. Ya di sini nama kita, nama. Nggak bisa lihat orang yang nangis. Gimana? Nggak bisa lihat orang yang nangis, ikut nangis lagi. Iya, betul Bu. Kita seperti itu ya. Itu artinya kita sangat berhati sangat lembut Bu. Aduh, lembut apa Mbak? Selembut salju. Oke, nih Bapak Ibu saya ya. Nah ini nanti namanya Bapak Ibu, asal sekolah, kemudian ini tinggal diisi. Kemudian di sini adalah foto. Ini foto bisa Bapak Ibu delete. Nih delete ya. Tinggal dimasukkan. Foto Bapak Ibu ada 2. Temui saya. Oh ya, oke. Ini adalah alamat. Nanti Bapak Ibu di sini alamat media sosial. Jadi yang punya alamat medsos silakan dibuat apa saja medsosnya, misalnya FB ya, kemudian IG bebas ya. Kemudian di sini nomor kontak, boleh WhatsApp, boleh yang biasa saja. Oke. Nah, sekarang saya akan kirimkan ini ke grup Pamungkas. Ini Bapak Ibu boleh edit asalkan jangan ganti template. Ya, boleh diedit secantik mungkin. Saya akan tambah halaman duplikat. Ini duplikat halaman. Kita ada berapa orang ya di kelas ya, di tim sekarang? Saya buatnya. Bapak Ibu Nggak Duna punya usul kalau bisa nomornya sesuai dengan absen aja. Jadi abjad gitu loh, jadi nggak rebutan. Cuman kita nggak tahu Bu nomor absennya berapa. Kalau Bapak Ibu tahu, nggak apa-apa. Itulah serunya ya. Jadi kalau ada yang merebut lahan orang ya, tolong itu nanti jangan sampai terjadi. Saya akan buat di sini sampai 20 halaman Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti ternyata masih kurang, belum ngirim ya? Belum kirim. Belum. Sabar Ibu. Jadi saya akan buat di sini dalam 20 halaman. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini kurang, silakan Bapak Ibu klik duplikat halaman dari halaman terakhir. Misalnya halaman terakhirnya, halaman yang terakhir adalah halaman 21, ya, pilih di sini duplikatkan halaman. Maka dia akan muncul lagi halaman yang baru. Oke, yang pertama sekali yang Bapak Ibu harus ganti itu adalah di bagian nama. Nama nih, ya. Itu tolong langsung isi aja. Ya, jadi kalau sudah ada diisi, yang lainnya nggak akan ngambil. Tidak akan mengambil lahan orang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak boleh edit bagian atas dan nomor 2 nih. Ini haram hukumnya halaman 1 dan halaman 2 diedit. Oke, saya akan mulai berikan ke tim Pamungkas dengan bisa edit. Nih, desainnya silakan Bapak Ibu buka. Udah tuh ya, sudah dibagikan ke tim Pamungkas. Silakan Bapak Ibu buka di bagian desain. Kita waktunya sampai jam 3 itu ya. Belum kelihatan, Mbak. Dibuka, di-refresh dulu. Ini saya lagi refresh. Iya, belum kelihatan. Bukanya di tim Pamungkas. Bukanya di tim Pamungkas, masuk ke bagian desain. Yang sudah kelihatan boleh di ini ada tulisannya buku kenangan. Oh, ada. Sip, sudah. Iya, nah sudah ya. Oke, sip. Belum masuk. Belum masuk. Kalau belum Ibu, baca bismillah dulu. Di-refresh dulu Ibu. Penting apa buat salinan? Jangan, disunting aja. Jangan buat salinan. Bapak Ibu tidak dibuat salinan. Kita hanya mengedit di tempat tersebut. Sunting ya, sunting. Kemudian kalau sudah selesai silahkan unduh. Jangan sampai Bapak Ibu yang sudah membuat, yang sudah mengerjakan
IMPA. Sudah ya. banyak yang ngerjain terus. Oke. Iya, sudah banyak yang masuk. Ini akan kelihatan di sini nanti tuh ya. Jadi silahkan langsung ganti namanya. Jadi kayak rebutan ya Mbak Dona. Oh iya, itulah serunya. Lagi ngetik Bu. ada yang Saya suka sekali. ngapus. Mbak Dona, linknya ada di grup Pamungkas ya? Linknya itu di bagian desain. Saya akan pilih link juga di sini deh. Mana ya linknya? Linknya. Saya paling suka bagian buku kenangan. Seru. Ada waktu itu ya, kapan angkatan berapa gitu kan. Ini bapak-bapak yang hobi. Biasanya bapak-bapak gitu kan. Ini ibu-ibu hobi nindih-nindih. Jadi bapak-bapaknya ngomel-ngomel. Ibu, punya saya jangan ditindih-tindih gitu ya. Itu seru sekali. Bapak-bapaknya ngomel-ngomel. Jadi sekarang ibu-ibu mohon jangan ditindih-tindih ya. Nah, itu kan belum apa-apa punya saya dihapus. Iya, udah ganti lagi ke yang lain. Mana nih? Langsung tulis namanya dong. Langsung tulis namanya. Sudah. Nah, kalau sudah ada tulis mana lagi namanya. namaku? Yang lain jangan jangan ditindih, sudah ada namanya. Saya cek ya, kayak halaman kalau sudah kerja rama-rama mulai kerja rame-rame ini mulai nih. Sampai jam 3 aja ya Bapak Ibu ya. Kita punya waktu sampai jam 3. Mana nih? Itu linknya sudah saya kirim ke grup. Gimana Pak? Ayo, ini halaman 3 tindih-tindihan itu. Ibu Winda Amelia atau Pak Asep Armansyah. Nah, ayo kok dua-dua rebutan di situ halaman 3. Ayo. Nah, malah Pak Burhan lagi muncul di situ ya. Langsung Kak. Di itu di Pamungkas, di refresh dulu. Halaman kenapa halaman 2-nya hilang? Halaman 3 Pak Burhan. Oke, silakan langsung diganti namanya Pak Burhan. Halaman 4 itu siapa Ibu Winda? Tolong berikan kepada Abah Asep ya. Halaman 4. Jadi Ibu Winda tolong mengalah ya, mengalah kepada orang tua. Mengalah kepada abah-abah ya. Ibu Winda silakan diganti. Nah. Halaman 5 Ibu Sri Suwartini. Ibu Sri. Mbak Dona. Itu namanya ini ya kurang jelas ya. Ya, warnanya kurang jelas. Bapak Ibu bisa ganti warna ya, bisa ganti warna kayak gini. Nah, Ibu Ersiani Fatma kenapa gini? Ibu Ersiani Fatma. Ibu Ersiani Fatma tolong diedit. Halaman 1-nya jadi menghilang. Ibu Ersiani Fatma. Dan itu adalah halaman cover depan. Sri, Ibu Ervi, tolong Ibu Ervi jangan di halaman pertama, halaman kedua juga jangan diedit, ya. Halaman kedua. Oh gitu. Saya mah bikin sendiri aja, ini template nama-namain gitu. Pak Eko yang langsung ubah nih. Reload page. Reload. Dona nggak bisa jelas, Bu Dona. Tulisannya udah saya iniin, tapi masih nggak kurang jelas juga ya. Satu, jangan diambil Pak. Berubah nih. Ganti tulisan ya Bapak Ibu ya. Ganti tulisan aja. Oke, oh iya ganti tulisannya ya. Tulisan. Udah kelihatan covernya sudah hilang, Masya Allah, luar biasa sekali angkatan ini ya. Padahal sudah saya bilang haram hukumnya menghapus cover ya. Ya saya hilang lagi. Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu? Ini ya, gimana Bapak Ibu mengajarkan di kelas seperti ini? Bapak Ibu gurunya aja main rebutan ya. Waduh. Itu cerminan, Mbak. Nggak saya yang ngomong ya, nggak saya. Rebutan. Ibu Sri masih diambil Pak Burhan. Mana iya abdi di mana?
Yang Ayo saya cepat Halaman malah jadi ngeblank putih semua. Kalau ngeblank itu biasanya jaringan kosong semua. Iya, masih ada Mbak. ngeblank. Nggak bisa. Pak, itu akibat karebut tadi, Pak. Jadi ngeblank. Di saya nih nggak ngeblank. Bapak Ibu, kenapa sih rebutan halaman pertama kedua nih Ibu Enda? Bukan rebutan Ibu, pas nulis langsung keganti gitu. Oh gitu. Ini Ibu Endang aja tenang-tenang wae. Nah halaman 19 nggak ada yang rebut gitu kan ya. Halaman 20 itu Pak Sukorat Mono aman ya. Kemana ya hilang? Bu Dona, malu Bu Dona, angkatan ini banyak yang udah sepuh-sepuh. Bapak Ibu boleh duplikat halaman ya, boleh duplikat halaman. Jadi banyak itu dihapus aja. Karena ini kalau Bapak Ibu mau tenang-tenang mengerjakannya silakan mengerjakan di jam 12 malam ya. Biasa Bu Dona, emak juga sama pelan-pelan. Semalam aja nanya, bikin folder aja nanya semalam ya. Ketahuan. Apa ya kelebihannya ya? Riwayat kita. Tuh kita lagi nulis ke Iya, ini. bikinnya kayak riwayat kita gitu. Iya. Pak, namanya belum ada, Pak. Oh, Ibu Lilik itu punya Pak Burhan, sudah ada fotonya. Emangnya di Bapak Ibu nggak kelihatan ya? Sudah ada misalnya sudah ada diisi punya teman gitu kan, nggak kelihatan kah? Ini Ibu Lilik. Ibu Lilik. Ibu Lilik kelihatan, Mbak, nggak kelihatan putih semua. Mbak, putih semua itu paling bawah. Mbak Dona, foto yang satu lagi itu untuk apa? Yang mana? Fotonya 2, masukin fotonya 2. Oh, fotonya 2. Pak Burhan itu diambil lagi punya Pak Burhan sama Bu Lilik. Iya, Pak Burhan kayaknya ini deh, kayaknya dijadikan rebutan. Ya dari tadi katanya direbut terus ya. Ini Bu Lilik sudah menuliskan di situ SMPN 1 Kerejengan. Ya udah saya pindah. Semangat. Sudah ada fotonya loh, padahal sudah ada medsosnya, sudah ada nomor kontaknya, ya. Sudah ada nomor kontak masing-masing. Paling bawah bisa ditambahkan ya Pak ya. Boleh ditambah. Misalnya mau tambah di halaman 50, mah boleh. Boleh tambahkan ke halaman apa saja, halaman 50, halaman berapa kah? Bapak Ibu, silakan masih ada 10 menit lagi. Ya, bentar Mbak Dona. Yes? Gimana Bu? Tunggu yang kosong aja Mbak Dona, masih putih semua.
kalau nunggu yang kosong bisa diduplikat, Bu. Jadi halaman mana yang mau diduplikatkan, itu Ibu duplikatkan misalnya di halaman 50 kan masih bisa di-enter. Begitu ya? Iya. Saya kok nggak bisa mute ya, masih ada yang ini, masih ada yang storing. Ya, aku lepas lagi. Apa yang dilepas, Bu? Mbak Dona, kalau tadi belum selesai, terus saya sunting lagi tuh. Oke. Iya. Sunting lagi, ambil lagi punya Ibu. Hati-hati, jangan sampai kalau sudah ingat Bapak Ibu ya, tadi saran saya kalau misalnya sudah selesai, pokoknya semuanya udah ada fotonya 2, udah ada namanya, udah ada lengkap-lengkap ya isinya, itu silakan diunduh langsung masukin ke folder ya, gitu. Oke. Pak Azim Miftahudin, ya ampun, cakep banget. SMP Bunda Hati Kudus. Boleh tuh, cuman tulisannya sepertinya belum, baru masukin foto ya. Nah, nih Ibu Winda, SMPM 5 Batu Ampar. Daerah mana Batu Ampar? Pak Eko Sulistyo, kenapa berubah Pak Eko Sulistyo? Jadi bentuknya jadi berubah. Duplikatkan dari halaman sebelumnya ya. Jangan ganti template. Cetakannya nggak boleh berubah. Cetakannya tetap itu aja. Yang berubah itu cuma ini foto, kemudian tulisannya. Mbak Donat, duplikatnya gimana ya caranya ya? Lupa. Gimana? Cara duplikatnya gimana ya? Pilih halaman yang mau diduplikatkan. Kalau mau duplikat, itu di halaman terakhir dulu. Masuk ke halaman terakhir. Ini halaman terakhirnya adalah halaman paling bawah sekali, ya. Terus di ini lihat di samping tong sampah itu ada tulisan duplikatkan halaman di samping tong sampah. Yang tanda tambah paling yang sebelah kirinya. Nah, itu masuk. Slow respon, sinyalnya low. Oke, siap. Siap, Ibu. Baju ada di rumah aku, banyak tanya. Oke, siap. Pak Burhan banyak banget ya, di halaman 27 foto dia juga, di halaman 28 foto dia juga. Pak Burhan ngapain? Banyak banget. Ayo 5 menit lagi Bapak Ibu kita selesaikan. Ibu Endang, ini Ibu Endang nih mantap nih, tulisannya jelas. Yang ini tulisannya digedein juga dong Bu. Bisa digedein ya Bapak Ibu ya, di blok saja, kemudian ditambah tulisannya paling kanan nih. Di sini nih. Nah, jadi bisa sesuai dengan itulah masih kelihatan. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Pak Sukorat Mono. Justina Tinur. Ibu Justina ternyata penari. Wow, cantik banget. Ini saya yakin pada saat masih gadis nih.
Atau ini anak-anak? Artiani Fatma, fotonya Pak Burhan juga. Ini Pak Burhan ini kenapa ini? Pak Burhanuddin. Ternyata Pak Burhanuddin ini lahirnya di Jambi ya, sama dong. Artiani Fatma. Bu Dona, saya kok nggak bisa dengar suara Ibu ya? Nah, yang lain dengar nggak suara saya? Dengar. Dengar, Ibu. Ya, berarti jaringannya Ibu karena nih. Ayo dibikin pindah paling bawah aja sekalian, nggak akan dibutuhin. Oke, Bapak Ibu, tinggal 3 menit lagi nih. Ya, kita selesaikan buku kenangan seperti ini. Bapak Ibu boleh kerjakan lagi nanti. Jangan takut desainnya akan hilang karena tetap ada di situ. Ya, sekarang saya akan buka kembali ke materi berikutnya. Ya, Bapak Ibu bisa menyelesaikan itu nanti. Jaringannya Bu Ana, semangat. Kemudian masalahnya sini saya desain tanpa judul. Mana tadi ya? 23 orang. Nah, ini dia buku kenangan. Kenapa berubah? Buku kenangan. Oke. Jadi kenapa jadi covernya Pak Eko Sulistyo, kenapa Pak Eko merubah namanya jadi punya Pak Eko kenangan? Nah, Bapak Ibu, selanjutnya nggak bisa masuk, semangat. Bapak Ibu, terakhir. Materi terakhir adalah LK atau lembar kerja. Ini adalah materi penting karena Bapak Ibu besok akan membuat video pembelajaran. Jadi kita punya sebuah LK atau lembar kerja di mana ini akan memudahkan Bapak Ibu besok membuat video pembelajaran. Oke, saya ini akan buka nih LK video. Bapak Ibu sudah kelihatan nggak LK video? Tulisannya LK video pembelajaran di bagian desain. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya akan mute all dulu sebentar. Kalau bisa, ternyata tadi nggak bisa mute all. Oh, nggak bisa semuanya presenter, jadi saya nggak bisa mute all. Baiklah, dijadikan presenter semua. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah jelas. Nah, ini di bagian tim pamungkas, bagian desain itu sudah ada tulisannya LK video pembelajaran. Itu kelihatan nggak sudah semuanya sama Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Warna hijau banget LK video pembelajaran. Nah, tapi itu ini ya, tulisannya adalah kalau diklik Bapak Ibu tulisannya sunting atau buat salinan. Buat salinan kan? Ya. Silakan masing-masing buat salinan. Kalau sudah dibuka ya, klik LK video pembelajaran, pilih buat salinan. Bagian paling atas yang ada tulisannya salinan LK itu diganti dengan nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu ya, LK Dona misalnya gitu. LK Burhanuddin gitu ya. LK siapa saja nama Bapak Ibu. Bagian sini ya, di bagian sini. Siapa ya pas 91? Saya langsung gini tadi kasih buliin ya. Nih, begini. Sudah benar. Ya, buat ya sudah judul namanya. Sekarang kita akan mengisi ini LK video pembelajaran dengan materinya Bapak Ibu. Boleh ambil materi dari infografis yang tadi sudah dikerjakan, boleh materi baru, tapi ini berhubungan dengan video yang besok akan Bapak Ibu buat ya. Jadi Bapak Ibu mohon ini dong
mic-nya ada yang masih di jangan-jangan nih Bunda Lilis yang lagi rame-rame. Nah, ini ya Bapak Ibu, lembar kerja video pembelajaran yang bagian paling atas, ini nggak usah diedit, ya. Judul video adalah judul video Bapak Ibu. Misalnya judul video saya Hukum Newton. Misalnya Bapak Ibu judul videonya adalah seperti tadi apa? Drama kehidupan. Nah, maka di bagian judul video itu silakan diedit. Kemudian di bawahnya ada tulisan nama guru, asal sekolah, tujuan video pembelajaran. Nama guru, misalnya nama gurunya adalah Ana Badriah Burhanuddin, ya. Asal sekolahnya di mana, kemudian tujuan video pembelajarannya apa. Misalnya video pembelajaran ini bertujuan agar Ananda bisa memahami tentang hukum Newton. Nah, seperti itu, ya. Kemudian di sampingnya ada foto, Bapak Ibu silakan masukkan foto Bapak Ibu yang paling cantik di sini. Oke, bagian atas sudah. Sekarang stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus itu sama seperti apersepsi ya, nggak usah stimulus deh. Boleh diganti apersepsi, boleh stimulus ya. Itu bagian pembuka. Jadi stimulus dan pembuka itu termasuk di bagian apersepsi. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya Bapak Ibu, misalnya nih Ibu yang tadi bahasa Indonesia drama kehidupan tadi ya, materinya drama kehidupan itu berarti contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pernahkah kamu melihat dialog antara dua orang? Nah itu ya contohnya, pernahkah kamu melihat ini, yaitu seperti semacam pertanyaan yang merangsang anak-anak untuk berpikir. Itu di stimulus ya Bapak Ibu, dituliskan. Misalnya, pernahkah kalian melihat misalnya saya hukum Newton nih, pernahkah Ananda atau kalian gitu ya, boleh bebas bahasanya, pernahkah kalian melihat seorang terlempar ke depan ketika mobil direm? Nah, ini adalah kalimat tanya yang merupakan stimulus atau rangsangan untuk siswa-siswa kita berpikir. Oke, kalau sudah seperti ini, pembuka. Pembuka itu adalah salam, kemudian sapa, kemudian bersama siapa. Ya, di sini kita sampaikan. Assalamualaikum. Bertemu lagi. Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disingkat, gua singkat juga nggak apa-apa ya. Kemudian, halo, ketemu lagi. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu ditulis ya. Ketemu lagi dengan Miss Dona dalam fisika asik gitu. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton 1. Kita akan membahas tentang hukum Newton 1. Nah, gitu. Ya, itu adalah kalimat pembukanya. Bapak Ibu bisa menambahkan dan mengurangi, bisa ngecilin tulisan biar jadi banyak kalimatnya, bebas. Oke? Materi inti. Ini materi yang akan disampaikan. Ini boleh dihapus semuanya, boleh dihapus. Ya, mau ditambah-tambah tulisan, oke. Mau ditambah gambar, oke, seperti ini ya. Ini kan materinya materi biologi nih. Hapus saja semua, boleh. Ya, copy dari sebelah tulisannya, Ctrl+C, Ctrl+V, pindahkan ke sini. Nah, baru kita isi materinya. Materi tentang apa? Materi yang dituliskan. Ya, materinya ada 2 kolom, boleh dimanfaatkan dengan baik di situ. Soal dan kesimpulan. Nah, bagian soal dan kesimpulan ini, soalnya nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, cukup 1 soal aja. Ya, kemudian kalau sudah dituliskan di sini soalnya, misalnya soalnya tentang apa di sini, karena sudah paham, silakan jawab soal berikut ini, gitu ya. Kemudian kesimpulannya juga. Nah, demikian materi kita tentang hukum Newton. Ya, kalau misalnya belum paham, boleh dilihat lagi video, diulang lagi melihat video. Ya, kesimpulan boleh disampaikan kesimpulan juga. Jadi hukum Newton-nya adalah apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir penutup. Kalau penutupnya
gampang lah penutupnya Bapak Ibu bisa sampaikan. Demikian video kita, terima kasih ya, sampai berjumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bapak Ibu ya. Ini untuk lembar kerja video pembelajaran. Oke, saya akan downloadkan satu contoh. Tadi saya sudah download belum ya? Saya akan kirimkan ke grup kita salah satu contoh video LK video pembelajaran milik tim lain ya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung praktek sampai pukul setengah 4. Dona, berarti kita mengerjakannya dengan folder yang Dona kasih. Itu aja langsung. Iya, yang tadi. Tinggal diedit. Gimana? Kalau sudah seperti biasa, silakan diunduh kemudian masukin ke folder. Bu Dona, Bu Dona berisik, suara Bu Dona tidak terdengar. Oh, oke, sudah tenang ya. Bu Dona, kenangan saya sudah masuk kah? Sebentar nanti saya cek. Tujuan membuat LK pembelajaran untuk apa, Bu? Agar Ibu lebih gampang membuat video pembelajaran besok. Ya, jadi LK namanya juga lembar kerja. Lembar kerja video pembelajaran. Begitu ya Bu Rida ya. Itu tujuannya biar memudahkan Bapak Ibu besok, karena besok kita adalah pembuatan video kemudian membuat komik pembelajaran. Kalau komik itu tidak perlu untuk LK. Kalau video pembelajaran kita perlu LK. Ini semacam naskah yang kita simpelkan, ya. LK-nya kita make copy dari ini ya, betul. LK yang tadi, LK-nya bikin salinan, ya. Bapak Asep Arman, silakan dibikin salinan. Izin sholat silakan. Jangan takut ya Bapak Ibu, nanti ada rekamannya. Nanti akan di-share rekamannya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Nah, yes. Yang di LK ini diperlukan gambar nggak, hanya keterangan aja kan? Kalau di LK ini mau ditambahkan gambar itu juga nggak apa-apa ya, bebas. Sebentar saya ada contoh punya ibu salah satu di tim apa ya beliau ya, tim semangat atau angkatan 6 tim penggerak ya, itu dia menggunakan gambar LK-nya Bapak Ibu. Coba Bu di ini kan. Ya, sebentar saya buka. Kalau nggak salah saya sudah pernah download. Oh ini dia contohnya. Saya kirimkan ke grup ya. Ada di sebelah tong sampah itu ada. Keisi terus ya, nunggu terus. Samanya ya udah balik sama. Iya, dia minta izin ini, buka link. Minta izin buka link itu kan dia kan klik saya soalnya nanti bisa itu. Terima kasih Pak masuk dalam buku kenangan. Ininya yang lurus bisa dibawa. Oh, Mbak Dona kalau tadi belum selesai terus ditinggal,
Jadi harus buat salinan lagi ya. Oh, dibagi. Yang mana? Yang LK? Ya. Tadi kan Kalau sih LK itu lihat di desain terakhir, Bu. Jangan buat salinan lagi. Iya, iya. Kalau buat salinan lagi, ulang dari awal dong. Kalau desain terakhir itu pasti ada. Desain terakhir. Saya nih nggak bisa-bisa ngirim nih. Padahal saya mau ngirim contohnya dari punya Ibu Rahmi Sofia. Kalau ada yang kenal Bu Rahmi Sofia. Atau Bapak Ibu mau ngelihat ya, di sini saya bisa buka. Ini contohnya punya Bu Rahmi Sofia. LK, lembar kerja video pembelajaran Bu Rahmi Sofia. Oh, kalau belum diunduh di sini kembali ke ulang, Mbak. Tadi udah nulis namanya. Iya. Nah, Bapak Ibu ini punya Ibu Rahmi Sofia, ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Bisa lihat di sini ya, mata pelajarannya apa, kelas berapa. Oh ya, Bapak Ibu nanti jangan lupa mata pelajaran dan kelas ya. Asal sekolahnya SMP 4 Cibinong, ini ada fotonya. Dia punya gambar. Nih, ini stimulusnya nih. Perhatikan gambar rumah berikut ini. Menurut kalian, bagaimana bentuk atap rumah tersebut? Ini kan pertanyaan ya, pertanyaan stimulus. Jadi dia pakai gambar ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Salah satu contohnya yang memuat gambar di ininya. Tapi saya mau kirim nggak bisa-bisa dari tadi. Ya, kotak ini sudah Iya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang tadi udah diisi. Suaranya tidak terdengar padahal sudah full. Kalau kemarin jelas suaranya. Jadi nanti gue masukin ke yang dari itu mau rekod yang dulu nih, ada lainnya bersih. Aku rasa juga lagi nungguin itu. Sorry, pasti karena suaranya deket-deketan ini. Wah, udah ada Bapak Ibu yang sudah dipanggil, silakan ya. Bapak Ibu, saya sudah kirimkan ini contohnya di grup, contoh LK video pembelajaran. Jadi bisa dicek, Bapak Ibu juga bisa menggunakannya nanti kalau Bapak Ibu pas mau ngerjain malam-malam sambil melihat rekaman yang di-share oleh Pak Darno ya. Jadi sambil disimak rekaman, sambil dicek contohnya, ini contohnya seperti ini gitu ya. Bagaimana cara membuat LK video pembelajaran. Intinya Bapak Ibu, LK video pembelajaran. Oh, ini di sini belum ada mapel. Judul video dan mapel. Mapelnya apa? Jangan lupa ya Bapak Ibu, mapel apa, kelas berapa ya, itu. Nah, intinya Bapak Ibu, untuk apa membuat video ini? Biar Bapak Ibu gampang besok itu membuat video pembelajaran. Tujuan kita kan itu, ya. Jadi nanti materi-materi di sini langsung di copy ke video pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya sampai ke materi ini? Karena materi kita sudah selesai. Yang pertama tadi infografis, yang kedua tadi buku kenangan, ya. Dan yang terakhir adalah lembar kerja video pembelajaran. Sampai sini, ada yang ingin bertanya? Boleh saya. Nah, nanti ada pertanyaan juga, Bu Dona, gimana kalau misalnya saya menggunakan handphone? Sama ya, Bapak Ibu, menggunakan handphone, menggunakan laptop sama kemarin sama seperti saya sudah praktikkan juga ke Bapak Ibu, kalau misalnya kita menggunakan handphone, itu nanti masuknya dari menu ke tim pamungkas. Nah, nanti baru dilihat
LK video pembelajaran yang mana ya. Jangan sampai Bapak Ibu edit punya teman karena nanti akan muncul banyak salinan LK video pembelajaran ya. Bapak Ibu ingat sekali lagi, kalau sudah mengklik salinan video pembelajaran, di bagian paling atas langsung diganti namanya. Jangan Bapak Ibu tidak mengganti namanya. Jadi tahu itu punya siapa ya. Bapak Ibu yang lain tidak akan mengedit punya Bapak Ibu, tapi mengedit yang punya saya ya, yang milik Miss Dona, LK video pembelajaran ya, ada nanti di situ. Oke. Sepertinya semuanya sangat serius sekali ini. Sedang mengerjakan, jadi tidak ada yang bertanya. Ya, Ibu Robia, aman Bu Robia? Masih mute, Bu. Ya, pelan-pelan Bu Dona. Oh, siap. Semangat. Ibu Lia, rame banget sepertinya di situ ya. Ibu Lia Sintiawati. Nah, lagi rame-rame. Jangan ngerumpi aja, Bu. Tugasnya diselesaikan, Bu. Baik, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan dikerjakannya tugas untuk hari ini. Ada 3, langsung dimuat di folder, ya. Langsung dibuat di foldernya. Jangan Bapak Ibu lupa untuk mengunduh, kemudian meletakkan di folder. Oke, sekarang waktunya kita ambil dokumentasi. Silakan dihidupkan kameranya. Saya akan ambil foto di bagian together mode dulu deh, di bagian studio. Ayo. Semuanya boleh dihidupkan kameranya. Ya, saya kok belum ada ya. Ayo coba Bu, hidupkan kameranya. Yang merasa gelap silakan diterangkan. Pastinya Yang pertama. Iya. Sudah nih, kapal mau berangkat. Kalau sudah kita ambil. Ada lagi? Saya tunggu. Belum siap, belum. Oh, siap. Belum kelihatan. Oh, ke bawah, paling bawah. Udah. Ayo. Bu Titin, masih ada yang gelap. Masih ada yang gelap-gelap. Pak Jamli belum ada. Gelap-gelap. Ada ibu yang kepotong kepalanya. Yang kepotong kepalanya mundur dikit. Nggak ada. Ini kan di kopi nih. Soalnya bukan gitu. Nih. Putri udah. Soalnya sampai dia, ini kan klik nih. Ini kotaknya di sini. Sudutnya itu. Kan kotak kecil di sudutnya. Siap ya. Dalam hitungan 3, kapal akan berangkat. Semuanya kasih jempol dong. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi dalam bentuk ini ya, dalam bentuk segi 4. Segi 4. Iya betul, segi 4. Sebentar, saya kirim yang ini dulu. Tugasnya 3, infografis buku kenangan LK. Betul Ibu Endang, betul sekali. Tugasnya ada 3. Oke. Pak Zamri, ampun Pak Zamri. Nggak bisa kameranya, Bu. Enggak, maksud saya. Ya. Kenapa kameranya nggak bisa? Nebeng sama teman aja, Pak. Jadi satu kamera 2 orang. Ayo, udah siap? Ibu, anak. Oke, Ibu Yulia Irmawati, kok hilang? Sudah? Baik, boleh kasih semangat. Semangat. Ya, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu,
terima kasih untuk kebersamaannya hari ini ya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Saya hilangkan. Oh enggak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga silakan japri, silakan ke grup ya. Kita ketemu lagi besok dengan Kang Denny untuk LK Video dan hari keempat dengan Kang Denny juga untuk YouTube dan Twibbon dan komik pembelajaran ya. Sampai kita cukup di sini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Silakan dieksplor Canva-nya karena jam terbang sangat membantu sekali. Ya, jam terbang Bapak Ibu sangat membantu sekali bagaimana Bapak Ibu bisa menyelesaikan sebuah tugas ya ataupun yang lain-lain yang Bapak Ibu bisa membuat di Canva. Ya, kenapa? Karena Canva ini banyak sekali materinya yang bisa dikerjakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain Terima kasih Bu Dona. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu lagi.